Oke, selamat siang semuanya anak ibu. Selamat siang. Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Ini nampaknya anak ibu wajahnya udah letih saja. Ini semuanya apa karena udah jam 1:30 ya anak ibu. Iya, Bu, ngantuk, Bu. Iya, Bu, udah lemes nih. Ngantuk, Bu. Kita semangat belajar ya nak ya, walaupun jamnya jam terakhir, tapi ibu berharap lokal ini tetap the best, tetap semangat dalam belajar. Semoga hari ini anak ibu mendapatkan apa yang didapat di sekolah itu bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh pulangnya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya pembelajaran kita dimulai dengan membaca doa. Mungkin ibu minta tolong nih sama anak ibu nih, Ade, silakan dipimpin doa untuk kelasnya dulu, Ade. Ya, Bu. Marilah teman-teman kita membaca doa sebelum memulai pelajaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Ade telah memimpin doa. Hari ini kalau dilihat dari anak-anak ibu yang masuk kelas kayaknya hadir semua. Tidak ada yang tidak datang, berarti liburannya tidak mempengaruhi absensi kedatangan di kelas ya anak ibu ya. Kemudian untuk absensi kelas, ibu telah men-share-kan di chat room-nya. Nanti silakan anak ibu isi link absensi. Kemudian jangan lupa ya diisi. Kemudian ibu akan menyampaikan ini KD apa yang akan kita pelajari untuk materi ini. Karena ini materinya KD baru. Sebelumnya anak ibu sudah mempelajari tentang imperialisme kolonialisme Barat Indonesia. Nah, sekarang ini di secara peminatan kita masuk di KD 3.11. Jadi Ibu, pembelajaran kita di pertemuan sekarang ini adalah tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk KD yang akan kita pelajari 3.11, indikatornya yaitu menjelaskan latar belakang tujuan masuknya bangsa Jepang ke Indonesia dan menganalisis proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Untuk keterampilan, nanti Ibu akan meminta itu, anak Ibu akan menyajikan hasil diskusinya nanti secara singkat di forum diskusi kelas kita. Oke, jadi Ibu menggunakan metodenya nanti problem based learning. Jadi anak Ibu nanti lihat dulu, Ibu akan menampilkan sebuah foto yang mana foto ini bisa menggambarkan kira-kira apa yang terjadi pada waktu itu. Jadi, udah nampak fotonya, Nak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, kira-kira setelah melihat foto ini, kira-kira yang terbayang sama anak Ibu apa ya kira-kira ya? Silakan nih tunjuk tangan siapa yang mau memberikan tanggapan. Saya, Bu. Ya, silakan Indri. Di sini tentara Jepang ini disambut baik oleh bangsa Indonesia, Bu. Ya, bagus. Disambut. Kemudian siapa lagi yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Bendera Jepang, Bu. Dibawa oleh anak-anak Indonesia. Oke, boleh Nunung. Luffy, tadi udah bersuara apa Luffy menurut pendapat Oh, Luffy? ya, Bu. Ya, karena bangsa Jepang dianggap sebagai saudara tua, Bu. Jadi dari jauh, meskipun mereka tuh dari Asia Timur, tapi mereka mengatakan bahwa kami adalah saudara tua bangsa Indonesia. Itu, Bu. Oke, terima kasih. Semua pendapat anak ibu semuanya betul tentang arti dari gambar yang kita lihat ini. Jadi biarpun penyampainya berbeda, tapi maksudnya sama ya anak ibu ya. Jadi ini adalah salah satu foto dari kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, yang mana kalau dilihat dari fotonya ini tidak ada perlawanan, malahan disambut secara meriah, ada orang berbaris di pinggir jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia ini tidak memerlukan kekerasan. Nah, tentu ini termasuk nanti kepada latar belakang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Nah, Ibu telah membagi kelompok. Tujuan Ibu membagi kelompok adalah supaya nanti anak Ibu selama proses belajar, anak Ibu dalam kelompok bisa langsung mengerjakan tugasnya masing-masing.
Itu ada kelompok pertama itu tentang restorasi Meiji itu apa, anggotanya ada Luki, Hesti, Nunung, ada kelompok 2 tentang ramalan Joyoboyo, anggotanya Luffy, Ade, dan Indri. Kemudian kelompok 3 ada gerakan 3A, itu anggotanya Hasbi, Pratiwi, Rika, dan Fitri. Oke, jadi udah tahu kelompoknya masing-masing anak ibu? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, nanti jangan lupa dibikin nanti catatannya untuk materinya. Oke, lanjut Oke, Ibu Bu. ke materinya secara singkat. Yang pertama itu tentang latar belakang Jepang menguasai Indonesia, itu modernisasi Jepang. Nah, sebelumnya Jepang itu dia menggunakan sistem isolasi. Dia menutup diri dari pengaruh bangsa lain. Pada saat Komandor Matthew Perry datang ke sana dan berhasil meyakinkan Jepang, sehingga akhirnya nanti dilaksanakan perjanjian Shimoda, yang mana Jepang akan membuka beberapa pelabuhannya untuk perdagangan. Kemudian juga mereka di sini, pasukan Jepang juga disebut dengan pasukan KT atau memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Nah, bangsa Jepang juga dikatakan sebagai tempat pemasaran sekaligus pemasok bahan mentah bagi industri-industri yang membanjiri di kawasan Asia. Jepang membutuhkan daerah baru sebagai pemasok bahan baku untuk kemampuan industrinya. Nah, kemudian bagaimana Jepang sampai ke Indonesia? Kalau yang tadi modernisasi ini kan terjadinya di Jepang. Nah, bagaimana sampai ke Indonesia? Itu yang pertama, itu invasi Jepang sampai ke Indonesia itu mereka 11 Januari 42, Jepang telah mendarat di Tarakan di Kalimantan Timur dan di beberapa daerah lain di Indonesia. Kemudian juga jangan lupa Jepang menggunakan yang namanya 3A. Siapa yang tahu anak ibu apa itu gerakan 3A Jepang? Ayo. Pratiwi, apa itu gerakan 3A, Pratiwi? Saya tahu, Bu. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Benar, Nah, Bu? betul. Apa yang disampaikan Pratiwi. Jadi, propaganda yang dilakukan oleh Jepang dengan gerakan 3A ini, Jepang berharap mendapatkan simpati dari bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun, pada saat ini Jepang menggantikan posisi penjajah sebelumnya yang dijajah oleh Belanda, kemudian dijajah oleh Jepang. Nah, jadi gerakan 3A termasuk juga salah satu faktor dari propaganda yang dilakukan oleh Jepang dalam masuk ke Indonesia. Kemudian Jepang juga di sini membagi wilayah militer di Indonesia, itu beberapa daerah Jawa dan Madura, Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu, kemudian Kalimantan dan Sulawesi. Nah, kira-kira untuk apa ya Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa daerah militer? Siapa yang tahu anak ibu? Untuk apa kira-kira? Ayo, yang lain. Hesti, kira-kira apa Hesti? Untuk memudahkan Jepang mengawasi Indonesia, Bu. Nah, kalau betul apa yang dibilang sama Ade, kalau wilayah itu udah dipetakan, udah ada yang memimpin, berarti pengawasannya lebih cepat, lebih akurat, lebih mudah diawasi karena wilayahnya kan daerahnya ada Jawa, Sumatera, dan daerah Kalimantan dan di sekitarnya. Nah, kemudian juga di sini jangan lupa ini pada masa ini di gerakan selain gerakan 3A di Jepang juga melakukan yang namanya ramalan Jayabaya tadi, yang mana di sini dikatakan nanti akan datang bangsa kulit kuning. Nah, makanya pada saat tadi digambar di awal tadi Ibu sampaikan kenapa di situ ada berbaris orang untuk melihat kedatangan Jepang, karena salah satu adalah faktornya itu ramalan Jayabaya tadi. Bisa dipahami anak ibu? Bisa, Bu. Oke, nah sekarang coba dikerjakan tugas kelompoknya, difinishkan lagi karena ibu telah memaparkan materinya tadi. Silakan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 3. Silakan anak ibu bekerja. Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk memfinishkan kerja kelompoknya.
Oke, silakan anak ibu. Oke, dah selesai waktunya. Nah, sekarang silakan tampil nih anak ibu. Ada 3 kelompok. Nampaknya kelompok 1 udah unjuk tangan tadi katanya udah selesai. Silakan Hesti di-share-kan tugas kelompoknya. Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Aku mau share screen. Oke. Ya, jadi teman-teman izinkan saya untuk melakukan presentasi mewakili kelompok 1. Anggota kelompok 1 itu ada Lucky, Hesti, dan Nunung. Ya, jadi di kelompok 1 ini kita akan membahas mengenai restorasi Meiji. Restorasi Meiji itu adalah perubahan Meiji dalam segala bidang kehidupan masyarakat guna mengejar ketinggalan dari bangsa Barat. Pembaharuan dan kebijakan tersebut diantaranya pada bidang militer. Yang pertama itu adalah Jepang menerapkan wajib militer bagi semua lapisan masyarakat. Ya, terima kasih Hesti. Kelompok 1 memang the best nih, cepat dia mengerjakan ya. Nah, untuk anak ibu dari kelompok 2, kelompok 3, karena belum selesai, ibu beri waktu untuk pengumpulannya besok. Jangan lupa nanti dikirim ke ibu, biar proses penilaiannya itu bisa dilaksanakan, karena selama proses belajar kita dalam kelas itu keaktifan anak ibu juga ibu nilai, kemudian ada tagihan tugasnya. Oke. Berarti karena waktu kita yang tidak terlalu luas, jadi kita masuk ke refleksinya ini. Kira-kira dengan telah mempelajari tentang latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia tadi, kira-kira siapa nih anak ibu yang bisa membuat rangkuman dari materi yang telah disampaikan tadi? Silakan unjuk tangan. Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Pratiwi. Ya, tadi kesimpulannya kita belajar tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia ya, Bu. Dimulai dari restorasi Meiji dengan adanya modernisasi di Jepang, terus organisasi-organisasi bentukan Jepang, terus ada daerah-daerah militer Jepang, seperti itu. Itu aja sih, Bu, sepertinya. Oke, terima kasih Pratiwi. Ibu akan menambahkan lagi dari kesimpulan dari teman kalian tadi dari Pratiwi. Memang masuknya Jepang ke Indonesia itu tidak terlepas dari pengaruh yang terjadi di Jepang sendiri, itu terjadinya modernisasi, restorasi Meiji-nya. Kemudian Jepang masuk ke Indonesia juga mendapatkan beberapa faktornya. Yang pertama itu tentang ramalan Jayabaya sehingga kedatangannya tidak dipermasalahkan. Kemudian Jepang juga melakukan propaganda seperti gerakan 3A, mencari simpati bangsa Indonesia, dan pembagian wilayah Indonesia menjadi beberapa bagian militer. Nah, untuk tugas LKPD-nya nanti Ibu share-kan, silakan anak Ibu kerjakan LKPD ini pada saat perjumpaan kita 2 hari lagi, karena kita 2 kali berjumpa dalam seminggu. Anak Ibu telah menyelesaikan LKPD-nya, nanti akan Ibu share-kan link untuk pengerjaan LKPD. Kemudian jangan lupa anak Ibu tetap menjaga kesehatan, menjaga kita dari yang namanya sekarang ini kita lagi COVID, jadi anak ibu menjaga jarak dengan jangan berpergian keluar dulu sehingga kita bisa tetap sehat. Semoga kita berjumpa lagi di kelas maya kita berikutnya dengan kondisi yang fit, dengan semangat yang lebih baik. Oke, anak ibu cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.